Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, teman-teman, bos dan para juragan, selamat bertemu kembali dengan saya, Gumelar Harja. Salam satu hobi, salam ducang, salam kemerimania. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan pengalaman atau tips bahan-bahan untuk membacam, lalu pencukaan. Pertama-tama pencukaan dulu ya. Biasanya di sini saya mencuka muncang pakai citron dulu atau pakai cuka warung L2 ya. Nah, kebetulan saat ini saya memakai citron. Sekitar tunggu sampai ininya gelembung-gelembungnya berhenti, saya angkat, saya sikat. Nah, tapi sering terjadi tidak bersih sekaligus, masih ada kulit ari yang keras, yang sulit dimakan, dikorosi oleh citron atau cuka. Saya tidak menggunakan ini ya, tidak menggunakan pencuci lantai. Yang saya gunakan, pertama-tama saya utamakan cuka lahang, cuka aren, citron, dan cuka warung. Nah, dalam proses pencukaan pertama-tama saya memakai cuka warung L2 atau memakai citron dulu. Setelah di pencukaan pakai citron atau cuka, saya pindahkan ke lahang. Ya. Kalau itunya kurang dalam proses pertama ini kurang bersih, itu pasti kurang bersih lah. Untuk kalau memakai cuka warung dan cuka citron itu pasti nggak maksimal bersihnya, nggak 100% bersih, walaupun disikat masih ada tertinggal kulit ari yang memang nempelnya cukup keras. Nah, saya sikat bersih dulu. Setelah ada yang masih tertinggal, saya masukin ke lahang. Ya, kebetulan ini yang saya lahang ini muncang hulu buntut atau sarambang ngadasi yang stok lama ya, yang stok sekitar 4 bulan kemarin itu. Saya diamkan, ternyata didiamkan cukup lama, saya lupa ngambang dia. Mengapa saya ini kondisikan lagi? Karena memang stok di kebun itu sekarang di mana-mana stoknya di pohonnya itu hampir rata-rata sudah habis. Rata-rata sudah habis. Di Barorong, ke Bandar, ada di Bandung, di Tasik, di Garut, Mangspuguh, di ininya stok sudah habis di tangkal teh. Yang ngadu sekarang makin banyak, di Bandung rame, di Garut apalagi, di Bandung rame, di Tasik, Sumedang, permintaan muncang semakin banyak. Terpaksalah ini yang Ulbun atau
saya rambang, saya kondisikan lagi gimana supaya mudah-mudahan aja dapat dikondisikan sehat kembali muncangnya, bisa jos, diadunya bisa garung seperti muncang pulau kolot ya. Saya akan kondisikan nih. Nah, biasanya kalau dari sini dari pencukan sitrun atau cuka warung, kalau saya angkat, saya sikat, kalau masih ada sisa sedikit-sedikit kulit arinya saya pindahkan ke sini, ke ini, dan saya biarkan itu sampai besok, maksimal 12 jam lagi baru saya periksa lagi, saya cuka lagi. Gitulah teman-teman ya, ini proses pencukaan saya ya. Kalau mau lama ya di sini di cuka aren itu prosesnya bisa makan 2 hari sampai 3 hari itu. Apalagi muncang pul kolotnya, pul tuanya itu udah pasti dinilai cukup lama. Tapi harus kondisinya harus sebelum dimasukkan ke lahang, ke cuka lahang ini, kondisi muncang kita harus jangan basah ya, harus kering. Dalam artian setelah proses pembukaan dari cangklong itu diangin-anginkan minimal 3 sampai 1 minggu ya, baru bisa masuk di proses lahang sekitar 2 hari sampai 3 hari. Lalu ini pembaceman ini. Apa sih banyak yang nanya dari teman-teman dan rekan-rekan sekalian, bahan-bahan untuk ngebacemnya itu sederhana ya, bahannya cukup banyak di warung, di pasar banyak, mudah ditemukan. Biasanya saya menggunakan bahan bacem muncang adu. Satu bahannya adalah ya kelapa diparut, dicampurkan dengan air kelapanya sedikit, jangan terlalu banyak air kelapanya. Lalu saya tambahkan daun sirih 3 sampai 5 lembar, daun teh, dan garam krosok. Uyah kanggo mindang, garam untuk mindang, kanggo ngasin ya. Ini kelapanya itu kelapa tua yang ini diparut, campurkan air kelapanya yang nggak terlalu banyak. Nah, digodok sampai mendidih. Setelah mendidih sekitar 10 sampai 15 menit sambil diaduk, baru kita angkat, kita dinginkan. Setelah dingin bisa digunakan. Nah, saya menggunakan plas ini ya. Saya tutup rapat, saya tutup lagi dengan plastik. Tujuannya apa? Supaya tidak ada udara yang masuk atau yang keluar. Kalau istilahnya adalah hampa udara vakum. Lama-kelamaan ini kan tujuannya apa? Tujuannya tidak ada keluar atau masuknya udara.
si kelapa dan air kelapa ini kan mengeluarkan gas. Gas itu ya. Setelah 2 hari sampai 3 hari ini biasanya tutup ininya melendung ini. Nah, kemana gas itu akan masuk? Ya pasti dia mencari ruang masuk ke dalam muncang, pori-pori muncang itu pasti, karena dalam muncang itu pasti ada ruang. Si gas itu mencari. Buktinya apa ini? Nah, jadi penyerapan baceman ini akan lebih efektif. Kenapa saya vakum sampai tutup seperti ini? Itu menurut pengalaman saya. Sama ini yang kedua ini. Cuman ini saya menggunakan kelapa muda ya. Bahan yang lainnya sama. Daun sirih, teh, sama gula kerosok. Cuman yang membedakan ini kelapanya kelapa muda. Kenapa saya menggunakan kelapa muda? Kata banyak orang katanya yang muda-muda itu lebih indah daripada yang tua-tua. Nah terus ini ya ini muncang MJ nih, yang 3 ini MJ Jalim Jawa ya. Ada 2 jenis, ada yang berkulit rada kasar, ada yang berkulit lemes ini. Ini ketiganya ini saya habis latih berat ini, karena prosesnya udah terlalu lama, sebulan nggak betak-betak. Saya sikat, saya cuci bersih, saya jemur, nah, saya minyakin lagi, saya paling sebentar, saya minyakin lagi. Nah ini masih kelihatan masih menyerap minyak ya. Nah kalau yang ini muncang macam ya, campuran ya. Ada panjangan jenis jalim milenial, ada Bula dan Yanti, sama ini juga Jalim Jayanti ke Jawa ini. Ini habis proses pencukaan baru 3 hari. Saya angin-anginkan. Setelah 2 harinya saya paling kering. Tujuannya untuk biar betak hitam dulu ya. Nanti baru setelah betak hitam sekitar 5 hari sampai seminggu dari proses pencukaan, baru masuk ke pembaceman. Nah ini proses pencukaan nih, habis proses pencukaan nih, habis dari sini nih. Nah ini ada yang sudah diorder sama orang, sama rekan teman-teman sekalian. Udah ada yang order, udah ada yang ngasih transfer uang ya. Ya begitu saja teman-teman, rekan-rekan, bos dan juragan.
informasi dari saya mengenai bahan-bahan apa aja yang saya gunakan untuk membacem. Yang satu, yang tadi ya kelapa tua atau kelapa muda diparut, campurkan dengan airnya, campurkan dengan daun sirih, teh, garam kerosok, garam untuk pindang, digodok sampai mendidih, dinginkan baru digunakan. Ya gitu aja teman-teman, rekan-rekan, bos dan juragan, tips dan pengalaman dari saya mudah-mudahan berguna untuk kita ducang mania dan kemiri mania. Saya tidak bermaksud menggurui, hanya berbagi pengalaman, mudah-mudahan berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.